صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa nafa'ana bi asrabihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari kajian malam Jumat kemarin, yaitu kajian masih kitab Fathul Qarib menerangkan tentang kefarduan wudu dan sunnah wudu. Kemarin saya jelaskan kefarduan wudu itu ada 6, yaitu niat, buka kedua tangan, membasuh sebagian kepala atau rambut. Yang terakhir itu yang nomor 5 itu adalah membasuh kedua kaki, dan yang terakhir tartib. Sekarang kita membahas kesunahan berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu ayil wudu'i asyratu asya'a. Nah, sunnah berwudu sekarang ada 10. Jadi kesunahan berwudu ini enggak cuma 10 sebenarnya. Kesunahan berwudu itu ada banyak. Pengarang kitab ini hanya mengambil 10-nya saja. Bahkan kalau di kitab lain itu sampai 50 kesunahan berwudu. Di sini hanya mengambil ringkasannya saja. Wa fi badin sahil matni asyru fisolin. Yang pertama apa? Atasnya itu. Yang pertama itu adalah membaca bismillah. Awalaha, itu di permulaan berwudu. Ketika kita di permulaan berwudu membaca bismillah. Wa aqalluha, paling sedikitnya gimana? Bismillah, lafaz bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Yang paling sedikit itu cuma baca bismillah. Begitu dong. Wakmaluha bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang lebih sempurnanya itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Tapi oleh Imam Ibrahim Al-Bajuri itu mengatakan, wa yusanu, ada juga kesunahan sebelum membaca bismillah apa? At-ta'awud. Tahu ta'awud? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu ta'awud. Wa yusanu ta'awudu qablaha wa ayazid, dan juga disunahkan membaca setelah baca bismillahirrahmanirrahim baca alhamdulillahi alal islam wa nikmatihi, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran wal islam nuran, rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Itu sunnah juga. Tapi di kitab ini cuma menerangkan kalau misalkan baca bismillah aja udah cukup. Jadi mengambil ringkasnya doang. Fa in taraka tasmiyata awwalahu ata biha fi asna'ihi. Nah, kalau misalkan kelupa atau sengaja nggak baca bismillah di awal, lalu kita ingin membaca di pertengahan saat berwudu, baca aja di pertengahan, fi asna'ihi, di pertengahan yang di pertengahan berwudu. Fa in faragha minal wudu'i lam ya'ti biha. Kemudian kalau misalkan
kita nggak baca bismillah di pertengahan atau di awal sedang berwudu. Di awal berwudu nggak baca bismillah, di pertengahan berwudu juga nggak baca bismillah. Lalu bagaimana kalau misalkan wudunya udah selesai? Maka tidak usah membaca bismillah, berarti nggak dapat kesunahan berwudu gitu. Beda hukumnya sama jima. Jima tahu jima kan? Jima tahu jima? Jima sih tahu jima? Jima bersetubuh. Fa innahu intarokaha fi awalihi la ya'ti biha fi asnanihi. Nah, kalau kita berjima itu disunahkan membaca bismillah sebelum berjima. Lalu bagaimana kalau misalkan kita pelupa atau kita nggak membaca gitu? Maka nggak boleh baca bismillah ketika di pertengahan sedang berjima. Karena kenapa? Li'annahu yukrahul kalamu fi asnaihi, karena ketika berjima dimakruhkan untuk berbicara. Illa li hajatin, kecuali karena ada hajat. Baca bismillah bukan hajat, bukan. Hajatnya itu seperti ya kalau ada maling terakhir baru hajat. Di hadis Abi Hurairah, karena ada hadis yang menceritakan dari Abu Hurairah, idza jama'a ahadukum ahlahu fala yanzuru ilal farji fa innahu yurisul amah wala yaksirul kalam fa innahu yurisul qaras. Nah, karena ada hadis Abu Hurairah yang menceritakan idza jama, kalau misalkan kalian sedang berjima pada istri-istri kalian, fala yanzuru ilal farj, jangan sekali-kali pernah melihat kepada farjinya, kemaluannya. Fa innahu yurisul ama, karena melihat terhadap tersebut bakal menarik ke buta. Wala yaksurul kalam, dan juga jangan berbicara ketika berjima. Karena kenapa? Fa innahu yurisul kharas, karena bakal menarik penyakit bintitan. Itu. Berarti yang sering bintitan nih, yang sering berarti. Ini sering. Karena alasannya kenapa? Karena nggak boleh kalau misalkan ketika sudah berwudu, wudunya udah selesai, lalu kita tidak boleh membaca bismillah. Kenapa? Karena sudah, alasannya itu lingkidohi, karena ya wudunya udah selesai begitu. Bikhilafil akli, beda dengan makan. Fa innahu yati biha walau ba'dal faraghi. Kalau makan, kita kalau misalkan di awal permulaan ketika kita makan atau di pertengahannya kita lupa untuk baca bismillah, lalu ingat pas lagi udah selesai, nasi udah habis, semuanya udah habis, kita baru ingat, oh iya belum doa. Lalu bagaimana kayak gitu? Baca di akhir, baca setelah makan. Karena kenapa? Liyataqayya'u syaitanu ma akalahu, supaya syaitan itu memuntahkan apa yang sudah dimakan. Syaitan astagfirullahaladzim. Ini ya, boy. Ini. Emang kenapa sih? Enggak. Apa yang tadi dipasang di situ? Saya sedikit menemukan keterangan. Kalau orang makan nggak baca bismillah, orang minum nggak baca bismillah, nggak baca doa makan, minimal bismillah lah, nggak baca yang namanya menyebut asma Allah, itu intisari dari makanan atau minuman tersebut dimakan oleh setan. Lalu kita hanya memakan kotor-kotorannya saja nih. Ini di sebagian keterangan kita pelajari.
Wa ghusl kafaini, nah yang nomor 2 itu adalah ghusl kafaini, yaitu membasuh kedua telapak tangan ilal ku'aini sampai pergelangan. Qoblal matmadati, sebelum berkumur-kumur. Nah, jadi setelah membaca bismillah kita yaitu mengusap, membasuh telapak tangan. Karena kenapa? Ada lafaz qoblal matmadati. Di sini membasuh kedua tangan sebelum berkumur-kumur, karena menandakan kalau misalkan sunnahnya ini juga, sunnah anggota badannya ini juga harus harus tertib juga gitu. Jadi setelah membaca bismillah kita membasuh kedua telapak tangan. Ini menandakan bahwa sunnah juga itu harus ada tertibnya. Kalau misalkan nggak tertib gimana? Maka tidak dapat kesunahannya. Wa yaghsiluhuma salasan intarad fi tuhrihima, dan juga nah, begini. Ketika kita membasuh kedua telapak tangan, itu juga disunahkan untuk membasuhnya itu 3 kali. Intarot dada, kalau misalkan nggak ragu, misalnya kita lagi tidur, ini realitanya lagi tidur, kita nggak tahu tangan kita itu jalannya kemana aja, entah ke kepala, entah ke kaki, entah ke paha, nggak tahu. Lu BO. Oh, disuruh pemerintah pakai masker. Nah, ketika kita bangun itu disunahkan untuk berwudu. Nah, ketika kita berwudu, ketika kita membaca bismillah sampai di telapak tangan, kita ingin membasuh telapak tangan, kita disunahkan untuk 3 kali membasuhnya. Takut ada najis yang menempel di tangan tersebut, karena nggak tahu kalau kita tidur itu nggak sadar tangan udah nyampe di tempat yang najis lah, megang sesuatu, bukan megang yang najis lah gitu. Disuciin dulu tuh kedua telapak tangan, disuciin sampai 3 kali. Kalau misalkan 3 kali tersebut sudah hilang, diyakini najisnya itu sudah hilang. Qabla idkhalimal ina, nah membasuhnya ini sebelum memasukkan air untuk mengambil air untuk berkumur-kumur. Al-mustamili alama'in duna kullataini, kemana airnya itu tidak sampai 2 kulat. Fa'in lam yaghsilhuma kurihana, kalau misalkan enggak membasuh, kita bangun tidur, disunahkan yang namanya bangun tidur itu disunahkan untuk berwudu. Nah, kalau misalkan kita tidak membasuhnya dulu, setelah bismillah kita langsung hanya mengambil fardunya doang tanpa membasuh telapak tangan, maka bagaimana hukumnya? Kuriha, maka dimakruhkan. Makanya kalau misalkan lagi bangun tidur, kadang sering bangun tidur langsung makan, cuci tangan dulu. Orang mah tangannya bekas megang alat kemaluannya, tangannya bekas megang garuk-garuk keteknya, habis garuk-garuk lehernya banyak dapi. Makanya kalau misalkan bangun tidur itu dianjurkan untuk berwudu supaya suci. Wa in tayakkana tahruhu ma lam yukrah ghamsuhu. Kalau misalkan udah membasuh tangan 3 kali tapi udah yakin udah suci, maka enggak dimakruhkan untuk mengambil air ketika mengambil air buat kumur-kumur.
Wal matmadatu ba'da ghuslil kafaini. Dan nomor 3 itu adalah matmadah. Matmadah itu adalah kumur-kumur ba'da ghuslil kafaini, setelah membasuh kedua telapak tangan. Jadi kalau misalkan habis membasuh kedua telapak tangan langsung kumur-kumur. Wa yahsulu aslu sunnati fiha bi idkhalil ma'i fil fami sawa'un adarahu fihi wa majlahu amla. Bagaimana yang sunnah supaya dapat kesunahannya itu seperti apa? Yaitu dengan memasukkan air, ngambil air, diminum, bukan diminum, ditaruh di mulut, fil fami sawa'un adarahu, baik di kumur-kumur, fihi baik airnya itu di dalam mulut itu dikumur-kumur, wa majlahu kemudian dibuang, disemburin, amla atau enggak. Jadi habis air itu ketika dimasukin ke mulut langsung diminum, itu tetap dapat kesunahan. Misalkan kita wudhu pakai air sumur, air sumurnya dikit misalkan gitu ya kan, daripada sayang dibuang, kita lagi kalian haus kita minum gitu. Habis kita ketika ingin berwudu kan habis membasuh kedua tangan itu kumur-kumur, nah ambil air taruh di mulut langsung diminum, itu tetap dapat kesunahan. Misalnya kayak begitu. Ini yang biasanya gengsi-gengsian nih, katanya minum air sumur itu mulus, minum air sumur mulus. Saya 7 tahun minum air sumur, gak ada kata mulus. Air sumur itu bagus sebenarnya. Air sumur itu zat kapurnya itu masih nempel. Zat kapurnya itu bagus buat tulang. Jadi yang minum air sumur katanya terus langsung mulus itu lebay, beneran lebay. Di pondok itu nggak ada yang namanya air yang disiapin buat minum, air yang udah dimasak disiapin buat minum, kayak gitu nggak ada. Jarang ada pondok kayak begitu. Semua minum air sumur. Kalau nggak ada air sumur, air sungai. Ya bekas-bekas orang kencing lah. Ya gimana, orang ini tetap aja kan, orang air sungai kan suci. Walaupun kita kencing di sana, kencing di sini. Ada kata kemarin di gunung itu ada yang namanya orang lagi BAB di atas, airnya ngucur ke bawah, yang bawah lagi cuci piring. Itu air tetap suci, tapi bendanya yang najis gitu loh. Airnya tetap suci. Sehat kok. Kan saya cuma nanya. Wa in aradal akmala majahu. Nah, yang lebih sempurna kayak gimana? Kumur-kumurnya yang lebih sempurna itu ketika kita kumur-kumur, airnya itu kumur-kumur di dalam mulut kemudian dibuang. Itu yang lebih sempurna. Lebih sempurna apanya? Lebih sempurna kesunahannya. Terusin wal istinsyaku ba'dal matmadati. Dan juga setelah kumur-kumur itu ada istinsyak. Itu menghirup air. Menghirup air ba'dal matmadati. Wa yahsulu aslus sunnati fihi bi'idkhalil ma'i fil anfi sawa'un yadabahu binafsihi ila khayashimihi wa nasaruhu amla. Yang samping ini atas. Wiyahsulu, dan juga gimana cara mendapatkan kesunahan dalam membersihkan mulut atau membersihkan hidung atau menghirup air dari hidung, yaitu bi'idkhalil ma'i fil anfi, itu memasukkan air ke dalam hidung, sawa'un yadabahu binafsihi ila khayamihi, baik air itu dihirup sampai ke tulang atas nih, di sini nih,
au wa nasarahu kemudian dibuang, amla atau cuma dibersihin biasa, ambil air bersihin kayak gini, tetap dapat kesunahan. Tapi fa'in aradal akmalah nasarahu, tapi kalau misalkan yang mau dapat kesunahan lebih sempurna itu adalah ketika mau menghirup air dalam hidup kemudian dibuang kayak gitu. Kalau cuma digini kurang sempurna. Bagian juga di sini cuma ngebersihin cuma di luar. Kalau cuma digini doang ngebersihin di luar sini, di sini, di dalam sini masih ada biasanya gitu. Makanya disunahin sampai ke dalam itu biar yang di dalam pun juga ikut bersih. Udah. Wal jam'u bainal matmadati wal istinsaki bisalah sigurofin. Nah ada lagi kesunahan di anjurannya itu adalah wal jam'u bainal matmadati wal istinsaki, yaitu menggabungkan kumur-kumur dan istinsak, yaitu menghirup air. Bagaimana dengan 3 wadah lah, dengan 3 centongan air. Gimana caranya? Ya tamat madu min kulli minha summa yastansiku afdalu minal fasli bainahuma. Jadi caranya begini. Saya melihat pernah caranya di video Habib Umar. Jadi ketika kita mengambil air itu kita saat pertama buat kumur-kumur, tahan dulu air di dalam mulut, tahan langsung ke hidung. Ini ibu siapa nih? Dari bapak dari luar. Anniversary. Salah naruhnya yang di sini kurang sono. Kan anggapannya punya saya. Udah masih juga. Jadi gitu cara menggabungkannya itu ketika kita mengambil air, pertama buat kumur-kumur, tahan dulu airnya, tahan di dalam mulut, lalu kita hirup airnya, itu yang sisa air yang ada di tangan itu hirup buat di hidung itu, lalu yang dikeluarin yang pertama itu di mulut, yang di mulut keluar, langsung yang kedua di hidung, kayak gitu cara menggabungkannya dalam satu tempat gitu. Jadi kedua seharusnya kan begitu, bukan seharusnya, jadi caranya kan kayak gini kali biasanya kan begitu. Nah lebih gampang lagi, lebih simpel lagi, yang nggak ngabisin air lah gitu. Yang ngabisin air itu kita ngambil air mulut dulu lalu hidung. Jadi cuma tiga kali ngambil air doang gitu, daripada yang tadi mulut tiga kali udah 3, hidung 3 kali udah 6. Nah kalau misalkan disatuin kayak cuma 3 kali doang, kayak gitu cara menggabungkannya. Di sini ada keterangan faidatun, ada faidah. Al hikmatu fi nadbi ghuslil kaffaini wal matmadati wal istinsyaqi ma'rifatu awsafil ma'i min launin wa ta'min wa rih. Hikmah kesunahan, hikmahnya disunahkan untuk membasuh kedua tangan, membasuh telapak tangan. Terus kemudian juga berkumur-kumur, disunahkan berkumur-kumur, dan juga disunahkan untuk menghirup air untuk membersihkan hidung. Apa hikmahnya? Ma'rifatu awsafil ma'i, itu mengetahui warna air, sifat-sifat air. Ketika kita ngambil air, awsaf itu yaitu berupa laun, itu warna, ta'mun dan juga rasa, walihun dan juga bau.
Ketika kita mengambil air menggunakan bersihkan telapak tangan, itu kan kelihatan warna airnya seperti apa, putih atau merah atau hijau gitu kelihatan. Dan juga wal madmadati, ketika kita berkumur-kumur itu pasti kerasa rasa air tersebut itu kerasa, apa airnya asin, airnya tawar atau airnya manis. Wal istinsyaq, dan juga ketika istinsyaq yaitu menghirup air itu ketahuan baunya seperti apa, baunya kayak got ke apa kayak, pokoknya air yang bau-bau lah kayak gitu. Hal taghayyara Allah waqad baduhum syuri'a ghuslul kafaini lil akli. Nah, ada sebagian ulama berpendapat kenapa disunnahkan sunnah wudhu ini ada, karena ketika kita ghuslul kafaini lil akli min mawaidil jannah, yaitu untuk ketika kita membasuh kedua telapak tangan itu gunanya nanti untuk makan min mawaidil jannah. Mawaidil jannah apa? Buah-buahan apa ya? Jinnah. Jinnah. Ada jinnah, ada junnah, ada jannah. Jadi ini mawaidil jannah, makanan. Makanan. Itu mengetahui wangian makanan. Ada bagian junnah pun. Hikmah. Apanya? Hikmah. Jinnah. Jinnah. Jinnah pun itu. Dan juga wal madmadati, gunanya kita disunahkan untuk berkumur-kumur. Bau tapi lapar. Gunanya hikmahnya kita disunahkan untuk berkumur-kumur, yaitu adalah likalami rabbil alamin, yaitu untuk berbicara kepada sang pemilik alam. Wal istinsyaq, dan juga disunnahkan apa hikmah untuk istinsyaq, itu menghirup air, yaitu hikmahnya itu lisan mirawahidil jannah, yaitu untuk mencium wangi-wangian surga. Bagus. Jannah berarti. Jannah. Jannah itu surga itu. Oh, aing baru ini ada doanya kan? Mau ya. Kan doanya ini tuh Allahumma arini raihata jannatu wa antani radin. Kalau doa nanti tanya Pak Ustadz sama Ustadz Samsul, saya nggak hafal. Kemarin baru ngapalin bareng anak-anak maghrib. Ya, jadi hikmah ketika kita berkumur-kumur itu untuk berbicara di kalami Rabbil Alamin, berbicara sama Allah. Wal istinsyaq, ketika kita istinsyaq itu menghirup air ke hidung, itu hikmahnya itu untuk mencium wangi-wangian surga. Dan juga wa ghuslul wajhi lin nadri ila wajhillahil karim. Nah, kalau misalkan kita membasuh muka, yaitu hikmahnya itu untuk melihat zat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa ghuslul yadaini, dan juga ghuslul yadaini, apa hikmah membasuh kedua tangan, yaitu li suwari fil jannah. Tadi apa suwari? Suwar. Itu apa ya? Coba di Tangan. tangan. Suwar. Suatu itu mana suama gedung. Suwar. Betul. Atau rupa-rupa bisa. Lapat ke depannya aja. Oh. Gelantang. Iya berarti itu depannya. Bagus lu lihat ini lilupsi lisuari. Ketika kita membasuh kedua tangan, hikmahnya itu untuk tangan kita nanti di akhirat di surga itu digunakan untuk memakai gelang. Selamat datang surga. So, Kalau pengantin mah dikalungin bunga gitu loh. oh ya kayak gitu kalau pengantin kalian bunga. Makanya kan kalau Mekah itu suka dikasih ini gelang. Oh iya benar.
Wa mashu dan terus wa mashu sya'ri wa mashu roksi, mashu membasuh kepala. Ini kalau di belago itu majas mursal, itu itlaqul kulli wa radul juz'i, yaitu mengungkapkan, ungkapannya itu adalah keseluruhan, tapi yang dimaksud itu hanya sebagian. Wa masyhur lilubsi al-taj wal iklil fiha. Ketika kita mengusap sebagian rambut, mengusap rambut, itu hikmahnya nanti di surga, kepala kita itu untuk memakai mahkota. Gitu Bang. Wa mashhul udunaini, dan juga mengusap kedua kuping, yaitu hikmahnya lisima ikalamillahi ta'ala, yaitu untuk mendengarkan kalimat kalam Allah, kalam Allah. Wa ghuslur rijlaini, dan juga membasuh kedua kaki, lil masyi fil jannah. Ketika kita membasuh kedua kaki, yaitu hikmahnya lil masyi ila jannah, berjalan di sirat ya, berjalan di siratal mustaqim nanti. Kata pastor kemarin, jembatan siratal mustaqim itu adalah dibikinnya itu dari rambut. Kalau misalkan dipotong 7 rambut, sehelai rambut dipotong 7, dan tajamnya itu lebih daripada silet, lebih tajam dari silet. Nah, kalau misalkan kita sering wudu, insya Allah setajam apapun jembatan siratal mustaqim nanti itu bakal tertolong dengan wudu kita. Kayak gitu. Terusin wa mashu jami'i rasi, yang nomor 3, yang nomor 4 itu adalah membasuh sebagian dari kesunahan wudu, yaitu adalah membasuh seluruh rambut, seluruh kepala, wa fi badin sahih wasti'abur rasi bil masih, yaitu ya sama aja lah, mengusap seluruh rambut. Nah yang wajib itu adalah membasuh sebagian. Yang kemarin yang wajib itu adalah membasuh sebagian rambut. Nah yang sunnah itu adalah yaitu mengusap seluruh rambut. Mengusap seluruh rambut itu sunnahnya. Amma mashu ba'dir rasi fawajibun. Sebagian kepala itu, mengusap sebagian kepala itu adalah wajib, namun untuk seluruh kepala, seluruh rambut itu adalah sunnah. Kama sabaqah walau lam yurid naz'uma ala ra'sihi min imamatin wa nahwiha kammala bil masyi 'alaiha. Kalau misalkan di rambut di kepala kita itu ada imamah, kalau buat cowok kalau cowok itu ada kerudung. Kita ingin mendapatkan kesunahan berwudu, yaitu mengusap seluruh rambut. Namun kalau misalkan imamah ini kita lepas, bahkan bakal memudaratkan kepada diri kita. Misalkan lagi keadaan dingin, cuaca dingin, kita yang sedang berwudu, dari saking dinginnya itu kita lagi wudu udah sampai kepala. Nah, ingin mendapatkan kesunahan berwudu, yaitu mengusap seluruh kepala, begitu. Mengusap seluruh kepala. Tapi kalau kita pakai imamah, tapi kalau misalkan imamah ini kita buka, ini kita bakal kedinginan, bakal sakit gitu, bakal pusing, bakal meriang kayak gitu. Lalu bagaimana untuk mengusap
seluruh kepala tanpa melepas imamah tersebut atau kerudung, ya gitu. Maka kamil bil masyailah. Jadi langsung aja setelah kita kewajiban tetap yang namanya kewajiban itu tetap ketika kita mengusap sebagian rambut itu tetap. Lalu bagaimana untuk mengusap imamah ini? Kita sambungin kayak begini, sambungin ya gitu. Jadi nggak usah ngambil air rambut dulu lalu ngambil air ini lagi, nggak usah. Jadi ngambil air sekali ke rambut langsung disambungin ke imamah atau kerudung. Nah kali ini kalau misalkan keadaan darurat gitu. Paham? Paham. Terusin dan juga wa mashu jami'il udunaini, juga yang disunahkan itu membasuh kedua kuping, seluruh kedua kuping. Dohirihima wa batinihima, baik luarnya baik dalam luar tetap mengusap seluruh kuping baik luar atau dalam. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Nah begini. Ai ghairi balalir rasih. Jadi begini. Jadi ketika kita ingin mengusap kuping, andaikan ada air yang dari kepala ini tuh jatuh ke kuping, itu kita langsung diusap tanpa ngambil air yang baru. Diusap, ada air yang dari kepala, ketika kita setelah membasuh kepala itu ada air yang jatuh ke kuping, lalu kita usap tanpa ngambil air yang baru dari keran misalkan kayak gitu. Nah kayak begitu itu enggak dianggap mendapat kesunahan mengusap kuping gitu. Jadi yang disunahkan itu ketika kita selesai mengambil air wudhu, selesai mengusap kepala, yaitu kita ngambil air baru lagi di keran, diusapin ke kuping. Wasunatu fi kaifiyati masihima, caranya yang sunnah itu caranya adalah ayat kula musab bihataihi fi sima khayhi wa yudiruhuma alal ma'atif wa yumiru ibhamaihi ala duhurihi masumma yulsiku kaffaihi wa huma qulatani bil udunaini istidharan. Nah caranya kayak begini. Ayat kila musabihataini, itu memasukkan ujung dimasukin ke lubang kuping, masukin wayudiruhuma alal ataif. Kemudian yang ini nih, tangan telunjuk ini dimainin, digerakin, sela-sela dalamnya itu dibersihin, cari sela-selanya nih, bersihin kayak gitu. Wayumiru ibhahuma, kalau udah selesai ini baru nih yang jempol kita gunakan untuk yang di luar, itu membersihkan yang di luar gini. Lalu setelah udah selesai kayak begitu, summa yulsiku kaffaihi. Nah setelah udah selesai kayak begitu, kita telapak tangan kita itu disentuh ke sini, sentuh supaya apa? Istidharun, supaya benar-benar merata tangan kita yang basah. Ketika kita ngambil mau basuh kedua telinga itu, tangan kita dibasahin. Ini dipakai, ini kan masih basah, ini masih basah, digunakan untuk meratakan yang takutnya ada yang nggak kena, begitu. Jadi kita tempelin aja dikit, tempelin. Takut ada yang nggak kena itu.
Dan juga wa takhlilul lihyati, kesunahan berwudu ya juga itu takhlilul lihyati, yaitu membuat sela-sela, bukan nyari celah, membuat sela-sela lihyatil kasati, yaitu mencari sela-sela jenggot yang tebal di musalla setinggungan kansa minar rajuli, yaitu ini minar rajuli, yaitu jenggotnya laki-laki. Jadi kalau misalnya jenggotnya panjang, jenggotnya tebal, kemarin kan kalau misalkan yang kalau jenggotnya tebal itu benar-benar tebal sampai gibal, itu cuma di luarnya saja, nggak harus sampai kulit kayak gitu kalau kemarin. Nah kalau yang disunahkan itu seperti apa? Disunahkan itu kita nyari celah-celahnya dari bawah. Kita nyari celah-celahnya menggunakan pakai tangan di sela-selahin kayak gini. Sunnah. Amma lihiyatul rajuli wal khafifati wal lihiyatul mar'ati wal khunsa, adapun jenggotnya orang laki-laki, seorang laki-laki yang tipis, wal lihiyatil mar'ati, dan juga jenggotnya perempuan, wal khunsa, fayajibu takhliluhuma, maka wajib untuk nyela-nyelain jenggotnya. Ya kali jangan ada jenggotnya, ada berarti. Kalau dibilang begini berarti ada, zaman dulu ada. Khunsa, tahu khunsa kan? Khunsa, nah, tahu khunsa kan? Masih ingat kan? Herma Prodi. Terusin fayaji utakna wa kaifiyatuha. Nah caranya seperti apa? Wa kaifiyatuha ayatul rajulu asabiyahu min asfalil lihyati. Caranya itu itu menggunakan ayatul rajulu asabiyahu min asfalil lihyati. Caranya itu dari bawah, yang dari bawah nih, dari bawah tadi yang saya bilang. Yang sunnah itu caranya dari bawah. Bukan begini. Bagus jadi banyak. Maka saya bilang pantas begini nih. Tuh. Nah, kayak gitu. Abang juga harus nih. Kalau di jalan yang pantas. Pakai dalam. Sendirian aja nih. Dan juga wa takhlilu asabil yadaini wa rijlaini, menyelah-nyelah, dan juga kesunahan dari wudu itu adalah menyelah-nyelahi asabi, jari tangan dan juga jari kaki. In wasalal mau ilaiha, kalau misalkan air tersebut bisa sampai ke kulit tanpa cuma diguyurin, air jari itu cuma diguyurin, itu bisa sampai ke sela-sela tangan, sela-sela kaki gitu. Fa'ilam yasil illa bihi kal asabil multafati wajib takliwa. Nah kalau misalkan ada tangan atau ada jari yang dempet, air itu untuk masuk ke sela-sela kayak begininya itu susah. Lalu susah bisa masuk kecuali dengan di takhlil, di sela-sela kayak gini bisa kayak gitu. Maka wajib hukumnya untuk takhlil, menyelah-nyelah itu wajib, bukan sunnah lagi. Jadi takhlilnya itu wajib. Wa in lam yata'atta takhliluha la lil tihami haruma fatkuha lit takhlil. Nah misalkan ada tadi kan ada anggota tangan, anggota jari yang nempel, mau ditakhlil pun, diginin pun, dicari sela-selanya pun nggak bisa, dinyelah-nyelain itu nggak bisa masuk air.
Maka bagaimana hukumnya harum mafatuha? Kalau misalkan kalau kita air udah nggak bisa, kita udah sela-sela udah berusaha menyelah-nyelahi udah nggak bisa, ya udah cukup begitu loh. Gak usah sampai dirobek. Tangannya ini haram untuk dirobek ketika kita mau menyelah-nyelahi untuk masuknya air. Karena kalau misalkan dirobek itu bakal merusak, ya bakal sakit lah gitu lah. Intinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada tangan dempet, kita mau menyelah-nyelahi air, cuma udah airnya itu udah nggak masuk ya kan, terus kita mau dirobek, nah itu hukumnya haram untuk merobeknya. Merobek tangan untuk menyelah-nyelahi itu haram gitu. Jadi bagaimana kalau misalkan udah nggak bisa, ya udah. Kalau misalkan udah nggak bisa, ya udah ditahlil biasa aja, jangan sampai dirobek begitu loh. Karena kita udah usaha, nanti usaha. Wa kayfiyatu takhlilil yadaini bit tasbih. Cara menyelah-nyelahinya tangan, kedua tangan itu bagaimana? Bit tasbih, yaitu dengan kayak gini nih. Di tasbih namanya. Apa ini namanya? Genggaman ya. Genggam sih. Silahkan. Ya ini namanya tasbih. Genggam. Bitasbih. Lalu kalau misalkan buat kaki, warijlain ini bagaimana kalau kalau misalkan kaki bi ayyab da bi khinsiri yadihil yusra. Yaitu kita mulai menggunakan kelingking kiri min asfali rijli dari kita mulainya min asfali rijli dari bawahnya. Min asfali rijli dari bawah kaki. Mubda'an bikin siri rijli al-yumna, yang mana ketika kita membersihkannya itu pakai tangan jari kelingking, kakinya itu kaki kanan dari bawah begini. Ini kayak gini bersih, bukan dari atas, ini namanya atas bawah, dari bawah bersih. Astagfirullah. Lelah, orang lelah. Bang, kurang kopi bang. Kurang kopi bang. Abang sih habisin kopinya sendiri. Kagus. Sediain pula. Kasihan. Lu gimmick lu bos. Boy, dia gak ngantuk boy. Gimmick lu. Kagus sediain pula tau. Terusin mubtadi'an bikin siri rijli, yaitu kita ketika membersihkan menyelah-nyelahi jari kaki itu dari kelingking kanan nih, yang kiri dari kelingking kanan, khotiman bikin siri yusra, dan berakhir di jari kelingking yang kiri, berarti berurutan dari kanan terus ke jempol, berakhir di kelingking kaki kiri begitu. Caranya kayak gitu. Wa taqdimul yumna min yadayhi wa rijlaini 'alal yusra, dan juga sunnahnya itu mengedepankan yang kanan dari yang kiri. Ammal utwanul ladani yushilu ghasluhuma ma'an kal khaddaini fala yuqaddamul yumna minhuma bal yutahhirani daf'atan wahidatan. Jadi kalau misalkan tadi kan ada lafaz mengedepankan yang kanan daripada yang kiri. Kalau misalkan ada dua anggota yang mana ketika kita basuh itu gampang begitu loh, bisa sekalian. Seperti kalau khaddaini pipi. Fala yuqaddamul yumna minhuma, maka tidak harus membasuhnya itu tidak harus yang kanan duluan baru yang kiri gitu, nggak harus kayak gitu. Nggak usah lah. Bal yutahhiruna daf'atan wahidatan,
Akan tetapi cara membasuhnya itu ketika yaitu kita langsung sekalian air kucurin langsung aja gini, gak usah ditadangin dulu yang kanan kayak begini, gak usah repot. Wadzakarul musannifu sunniyat taslisil utwi al-mawsuli wal mamsuli fi qawlihi. Dan juga di sini musannif akan menerangkan kesunahan taslis, yaitu 3 kali setiap anggota itu 3 kali dalam segi basuhan dan juga usapan, yaitu wat taharatu salasan yaitu dalam bersuci, dalam berwudu, dalam membasuhkan anggota itu disunahkan untuk 3 kali basuhan. Wa fi ba'din nusahih, dan sebagian kitab-kitab lainnya itu memakai menggunakan lafaz tikrar, yaitu mengulang-ulang sampai 3 kali. Wal mualatu, dan juga mualah. Yang terakhir al-mualah, yaitu terus menerus tanpa bersambung. Wa yu'abbaru anha bitatabu'i, dan juga mualah itu kadang diibaratkan dengan tatabu, jadi terus-terusan tanpa ada jeda. Wa hiya alla yasula bainal udwaini tafriqun katsirun. Apa tatabu? Yaitu ketika kita membasuh dua anggota. Ketika kita membasuh muka, habis itu kan setelah selesai membasuh muka itu membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan. Nah, di antara dua-duanya itu, di antara membasuh muka dan mengusap tangannya itu tidak ada jeda yang lama. Bal yutahhiranil utwu ba'dal utwi. Akan tetapi yaitu harus membasuh ketika kita sudah selesai membasuh muka, langsung kita membasuh kedua tangan kayak begitu. Bihaitsu la yajifal mawsulu qablahu ma tidalil hawa'i wal mazaji waz zamani. Waktu yang dibilang waktu senggangnya itu seperti apa? La bihaitsu la yajifal mawsulu. Sekiranya waktu yang panjangnya itu ada la yajifal mawsulu, anggota yang kita basuh itu tidak mengering. Jadi ketika kita membasuh muka, selesai membasuh muka, kita misalkan ingat yang tadi mau baca bismillah gitu, misalkan di pertengahan berwudu, sama ta'awudnya, sama bismillahnya, sama doa-doanya. Nah, sekiranya kalau misalkan muka ini kita nggak kering, air yang sudah dibasuh ke muka ini nggak kering, itu tidak dibilang panjang, dan itu tetap masih boleh diteruskan langsung ke tangan, boleh kayak gitu. Mati dalil hawa'i wal mazaji wal zamani, serta cuacanya itu yang enggak masih normal, cuaca tropis kayak gini, enggak panas dan enggak panas, dia enggak dingin gitu loh. Mazat wal zaman kata nanti pas datang. Wa idza salas falitibaru bi iri guslatin. Wa idza salas falitibaru bi akhir guslatin. Wa innama wa idza salas falitibaru bi akhir guslatin. Betul. Nanti pause. Wa inna ma tudabul mualatu fi ghairi wudu'i sahibid darurati. Nah, tadi kan ada sunnah berwudu itu adalah mualah tanpa ada jeda. Gitu. Yang disunnahkan itu hanya bagi orang yang tidak sedang keadaan darurat atau lagi sakit misalkan, kayak begitu.
Jadi kalau misalkan lagi sakit gitu, kita sakit sehingga kita tidak bisa buru-buru dalam, tidak bisa mualah, tidak bisa terus-menerus dalam berwudu. Habis cuci muka gitu, takutnya airnya di apa di leher ada luka yang mana nggak bisa kena air, kita lap dulu misalkan kayak gitu, baru basuh tangan kayak gitu. Itu tidak sunnah bagi orang-orang yang sakit atau mempunyai darurat. Amma huwa fal mualatu wajibatun. Nah kalau misalnya orang itu nggak sakit, nggak punya sesuatu keadaan yang darurat lah gitu, kayak misalkan kayak apa ya nggak sakit lah, fal mualatu wajibatun. Nah terus menerus kayak begitu tanpa ada jeda kayak begitu, itu hukumnya wajib. Oh berarti yang sunnah itu ya kalau misalkan orang yang enggak, ya pokoknya kalau misalkan orang enggak sakit, enggak punya darurat apapun, maka hukumnya wajib. Formula tuh wajibatun, terus menerus tanpa ada jeda, itu hukumnya wajib. Wa baqiya lil wudu'i sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalati. Dan juga ada banyak kesunahan yang mana disebutkan di kitab yang panjang, kitab yang tebal-tebal begitu. Jadi kalau di sini kesunahan berwudu hanya disebutkan 10 gitu. Kalau di kitab yang lain bisa sampai 50 katanya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada kesalahan tolong dibenerin gitu. Astagfirullah. Lebihnya saya serahkan ke Pak Ustadz.